Renungan Harian Rabu 27 Juli 2022. Bersama saya Eti Widowati dari Paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Bapa di surga atas rahmat, kasih dan berkat-Nya kepada kami, sehingga kami Kau beri kesempatan untuk lebih mengenal-Mu melalui sabda-Mu. Bapa, ajarlah kami untuk rendah hati dan terbuka terhadap setiap sabda-Mu melalui Injil yang akan kami baca hari ini. Ya Allah Roh Kudus, bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami tidak hanya mendengar, tetapi melaksanakan setiap sabda-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Injil Matius, bab 13 ayat 44 sampai dengan 46. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin sebelumnya kita perlu mengetahui latar belakang tentang harta yang terpendam tersebut. Pada masa itu, orang-orang Yahudi seringkali menyimpan harta kekayaannya seperti emas, perak, permata, dan barang berharga lainnya tidak di dalam rumah. Mereka menyimpan kekayaan itu di ladang karena sering terjadi peperangan, dan bila harta itu disimpan di rumah, pasti akan terjadi penjarahan. Biasanya sang pemilik akan menyembunyikannya di ladang mereka, sehingga tidak mudah diketahui atau diambil oleh orang lain. Barang-barang tersebut umumnya dimasukkan di dalam sebuah guci karena lebih aman, lalu dikuburkan di dalam tanah. Pemilik tersebut akan membuat sebuah tanda di mana letak harta tersebut, sehingga sewaktu-waktu apabila ia ingin mengambil dan memindahkannya ke tempat lain, ia dengan mudah menemukannya. Seringkali pemilik harta itu meninggal dunia atau lupa karena sudah tua dan sebagainya. Akibatnya, harta tersebut tidak ada seorang pun yang tahu keberadaannya. Maka ada kemungkinan tanpa disengaja seseorang menemukan harta tersebut. Orang yang menemukan harta tersebut bukanlah pemilik ladang itu. Karena itu, ia mengembalikan harta tersebut di tempat semula. Sebagaimana Injil hari ini, pada waktu Yesus berbicara dengan murid-muridnya, ia menyampaikan dua perumpamaan, yaitu tentang harta terpendam dan mutiara. Perumpamaan tentang harta yang terpendam dan mutiara yang berharga, nampaknya kedua perumpamaan itu memiliki makna yang sama. Pengulangan perumpamaan itu disampaikan karena melihat betapa pentingnya apa yang disampaikan oleh Yesus. Kerajaan surga itu diandekan dengan harta yang terpendam di ladang, yang bisa menjadi milik kita sendiri jika kita menginginkannya dan memperjuangkannya. Kedua perumpamaan itu dianggap sebagai perumpamaan kembar karena memiliki makna yang sama. Kedua perumpamaan ini berbicara tentang makna kerajaan surga.
Kerajaan surga yang dimaksud bukanlah suatu kerajaan yang bersifat politis geografis, tetapi lebih menyangkut kepada suatu situasi, keadaan, ataupun kondisi ketika ada kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Dalam dunia yang serba modern dan canggih ini, ada banyak hal yang ditawarkan dan disajikan dunia yang sangat menggoda dan menggiurkan, terlebih karena cara mendapatkannya tidak terlalu susah atau sulit. Dalam keadaan yang demikian, seringkali perhatian kita terarah dan fokus kepada hal-hal yang demikian, sehingga tujuan hidup kita yang sesungguhnya sebagai orang yang percaya kepada Kristus dengan mudah tergeser dan tersingkirkan. Tadinya kita berkomitmen untuk taat dan setia mengikuti Yesus. Kita rindu menikmati kerajaan surga, tetapi karena tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan, maka semua hilang lenyap. Bacaan kita saat ini yang berbicara tentang perumpamaan harta terpendam dan mutiara yang berharga, sesungguhnya mau menggambarkan tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga yang dirindukan umat Allah. Melalui perumpamaan tersebut, ada dua kebenaran yang hendak dinyatakan atau disampaikan kepada orang yang percaya kepada Kristus, yaitu satu, kerajaan Allah merupakan harta yang tak ternilai harganya, yang patut diinginkan dan diperjuangkan melebihi segala sesuatu. Kedua, kerajaan Allah hanya dapat diperoleh dengan mengorbankan segala sesuatu yang mungkin menghalangi kita menjadi anggota kerajaan tersebut. Melalui bacaan firman Tuhan saat ini, kita pun dinasihati untuk berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini, mencari dan mendapatkan atau memiliki harta duniawi bukanlah hal yang salah. Namun jangan sampai perkara-perkara rohani terlupakan dalam kehidupan ini. Kita sebagai umat Allah mesti menyadari bahwa harus ada keseimbangan antara harta atau perkara duniawi dengan perkara rohani. Artinya, jangan sampai kita terlalu semangat dan sibuk mencari harta atau perkara duniawi yang sifatnya sementara, sedangkan mencari harta surgawi atau perkara rohani, kita tidak punya gairah, bahkan seringkali kita menjadi budak dari perkara atau harta duniawi, sehingga sulit untuk melepaskan diri darinya demi mendapatkan harta surgawi karena sudah berada dalam zona nyaman. Firman Tuhan dari Matius 6 ayat 33 mengatakan, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Marilah kita fokuskan hidup kita kepada Tuhan, agar kita bisa memiliki harta terpendam dan mutiara yang berharga yang Tuhan telah siapkan bagi kita semua di dalam Yesus Kristus. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, ajarilah kami untuk rendah hati dengan membiarkan hati dan pikiran kami dipimpin oleh Roh Kudus, dan membiarkan diri kami hanya dalam penyelenggaraanmu saja, sehingga dengan pertolonganmu kami tidak hanya fokus pada hal-hal duniawi saja, tetapi dengan pertolonganmu kami dapat menyeimbangkan antara perkara duniawi dengan perkara rohani atau surgawi. Terimalah kami dalam kasih-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.